Shalom saudara sekalian, jemaat GKI yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana. Akan tetapi ada satu tempat di mana Yesus tidak akan hadir, yaitu hati manusia, apabila manusia pemilik hati tidak membukanya untuk dia masuk ke dalamnya. Di dalam catatan Lukas pasal 6 ayat 36 hingga 50, di sana ada kisah Simon, seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, hari itu Simon, orang Farisi itu, mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Dan Yesus datang ke rumah Simon dan juga makan sesuai dengan undangan Simon. Yesus ada di dalam rumah Simon karena dia mengundangnya. Tetapi apakah Yesus ada di dalam hati Simon? Mari kita periksa peristiwa ini, saudara sekalian. Dikatakan di tempat itu, di kota itu, juga ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon, ia pun datang ke rumah Simon. Apa yang terjadi dengan perempuan ini, saudara sekalian? Lukas mencatatnya demikian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Melihat perbuatan perempuan ini, Simon berkata dalam hatinya, sekiranya Yesus adalah seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan yang sedang melakukan sesuatu dengan diri Yesus itu. Lalu Yesus memberikan sebuah pengajaran spesial untuk Simon. Yesus katakan, Simon, ada sesuatu yang akan kukatakan kepadamu. Katakanlah, guru. Ada 2 orang berhutang. Masing-masing berhutang 500 dinar. Dan satu lagi berhutang 50 dinar. Rupanya kedua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya. Tetapi rupanya orang yang memberikan hutang itu berbaik hati, lalu memutihkan, menghapuskan semua hutang. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, dari 2 orang yang berhutang itu, siapa di antaranya yang lebih mengasihi orang yang membebaskan hutang itu? Simon berkata, kupikir orang yang lebih banyak hutangnya. Benar katamu, kata Yesus. Lalu ia berpaling kepada perempuan itu, dan Yesus berkata, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Mengapa perempuan ini berbuat seperti itu? Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, yaitu bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni oleh Tuhan. Besar kemungkinan peristiwa ini didahului oleh peristiwa sebelumnya di mana Yesus mengampuni dosa perempuan ini. Nah, di kesempatan inilah ia mengungkapkan terima kasih dan penghargaannya atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Yesus katakan, dosanya yang besar itu
telah diampuni, itu sebabnya dia banyak berbuat kasih. Jelas bahwa di dalam hal ini, Simon tidaklah terlalu mengenal, bahkan tidak mengenal dengan mendalam siapakah tamu yang dia undang ini. Dia hanya mengenalnya sebagai guru, bahkan dia sangsi bahwa Yesus adalah seorang nabi, apalagi menganggapnya, meyakininya sebagai seorang Mesias yang bisa mengampuni dosa, bahkan yang menyelamatkan seluruh dunia. Dia tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Saudara perhatikan, Simon mengundang Yesus ke rumahnya dan Yesus ada di rumah Simon. Tetapi sayang sekali, Yesus tidak ada di dalam hati Simon, si orang Farisi. Dan di dalam hal ini juga terlihat bahwa Yesus tidaklah diperlakukan oleh Simon sebagai tamu kehormatan, sebagai pribadi yang spesial. Saudara sekalian, jika Jokowi datang ke rumah saudara-saudara, maka saudara akan menyambut Jokowi, sang presiden, dengan sangat-sangat spesial. Karena Jokowi memang spesial. Dia presiden, saudara sekalian. Tetapi berbeda dengan ini, Simon hanya memperlakukan Yesus sebagai guru. Maka penyambutannya adalah penyambutan yang biasa-biasa saja. Bahkan aneh, ada sejumlah tradisi Yahudi yang dia kesampingkan ketika menyambut seorang tamu. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus tadi. Saudara-saudara sekalian, Simon mengundang Yesus ke rumahnya. Yesus ada di rumah Simon. Tapi di dalam hati Simon tidak ada Yesus. Di manakah Yesus di dalam kehidupan saudara sekalian? Apakah hanya di rumah saja? Atau hanya di kantor, di pabrik, di toko, atau di gudang, saudara-saudara sekalian? Karena saudara mengundangnya ke sana. Tapi coba periksa, apakah di hati saudara dan saya ada Yesus di dalamnya? Dia pernah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus sejatinya mau datang hadir di dalam hati setiap orang yang membukanya. Tetapi apabila kita tidak membukanya, maka dia tidak akan ada di dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saudara, Yesus Allah yang maha hadir. Tetapi dia tidak akan hadir dalam hati kita apabila kita tidak membukanya untuk dia masuk ke dalamnya. Terus kalian, ada sebuah lukisan yang sangat-sangat terkenal bagi orang Kristen yang menggambarkan Yesus sedang mengetok pintu. Konon ketika lukisan ini selesai, Holman Hunt mengundang banyak orang profesional untuk mengecek lukisannya. Apa yang kurang? Apa yang salah dengan lukisan itu? Tidak ada yang menemukan kesalahannya. Dia mengundang lagi orang-orang profesional untuk mengecek apa yang kurang, apa yang salah dari lukisan ini. Tidak ada yang memperhatikannya. Lalu ada seorang awam yang memperhatikan dan memberitahukan, ada yang kurang, yaitu pintu yang engkau gambarkan itu tidak ada handle-nya. Holman berkata, tidak ada yang salah dengan lukisan ini. Saya tidak sedang menggambar pintu dari rumah, tapi saya sedang menggambarkan pintu hati manusia. Seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu, bahwa Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetok pintu. Barang siapa yang mendengarkannya dan membukakannya, maka Tuhan Kristus akan masuk. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak akan mendobrak, akan memaksa masuk dalam hati kita apabila kita tidak membukanya untuk Kristus Tuhan. Saudara sekalian, sejatinya agama Kristen bukanlah agama. Agama Kristen berbicara tentang relasi
pribadi dengan Kristus. Percuma kita beragama Kristen, tapi tidak mempunyai hubungan personal dengan Kristus. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus adalah gratis. Dia berikan dengan cuma-cuma. Siapa yang akan mendapatkannya? Seandainya saya menggambarkan gelas ini yang berisi air adalah keselamatan, siapa yang akan mendapatkannya? Orang pertama ketika ditawari dan berkata, saya tidak membutuhkannya. Orang kedua ketika diberikan, dia mengambil dan memegangnya. Apakah dia sudah mendapatkannya? Tapi orang ketiga ketika ditawarkan, mau tidak minuman ini, dia mengambilnya. Bukan hanya mengambilnya, tetapi dia meminumnya. Dari ilustrasi ini, saya harap saudara-saudara sekalian paham sekarang siapa yang akan mendapatkannya. Bukan orang pertama, bukan orang kedua, tapi orang ketiga. Di gereja kita barangkali ada orang-orang tertentu yang hanya datang untuk mengantar anggota keluarganya ke gereja, tapi hatinya tidak ada Yesus. Tapi jangan lupa saudara, di gereja kita mungkin saja ada orang kedua yang hanya sekedar memeluk agama Kristen, tapi di hatinya tidak ada terkonek, tidak ada hubungan personal dengan Yesus. Saya berdoa, saya berharap semua orang di antara kita terhubung dengan Yesus. Karena itu, bukakanlah hati kita untuk Yesus tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk ayat firman yang boleh kami baca dan kami simak. Berikanlah Roh Kudus memberikan pencerahan agar kami mengerti kebenaran ini lebih mendalam lagi. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa untuk segenap anggota gereja GKI tersebar di mana saja. Berkatilah, berikanlah anugerah-Mu, buatlah setiap orang mengalami perjumpaan secara khusus dengan Yesus Tuhan. Demi Yesus Tuhan kami naikkan doa. Amin. Tuhan berkati saudara.